Oke guys, kita langsung masuk aja ke game yang berikutnya antara pasukan dari tim Onyx melawan teman-teman dari tim RRQ. Dan kita akan melihat bagaimana pertarungan dari kedua tim di match yang kali ini guys. Guys, kita end game-nya bisa lebih cepat. Tadi niatnya aku jam 5 mau udahan guys. Masa berantem aja. Wah, ini jam 6 aku baru jalan kah? Oke, kita lihat seorang Nathan mencoba memakai Suzin ya. Wah, ini Suzin kita tahu dengan bisa dibilang hero yang cukup populer, cuman harus memang berhati-hati karena seorang Soul Slayer ya. Seperti tadi hampir saja berhasil diambil dari segi pengambilan buffnya. Jam 6 mau kemana katanya? Aku ada pergi guys. Sebab kami kasih boleh tahu Wonder akankah berhasil terjadi di sana tingkat andainya seorang Dan yang mulai ikut dalam pertarungan. Zatrolan pun juga masih mencoba berikan sebuah pengambilan. Kasbolito Wonder yang mungkin bisa dapatkan, tapi ternyata seorang Pian pun mulai datang mencoba memberikan kejutan serangan. Dan mulai ada seorang Dan yang juga mencoba memberikan pengejaran bersama seorang Kars yang juga mencoba memberikan satu buah cakaran, tapi first bolt malah berhasil didapatkan. Isak ditumbangkan dan Dan gagal memberikan sebuah penyelamatan. Konsep pun berhasil membuka satu buah pick-up pertamanya. Bersama dengan penyerangan ini juga akan mencoba dilakukan juga, tapi Nathan pun juga berhasil ternyata diamankan di sana ya. Nathan terkena satu pick off dan masih mencoba untuk mengejar. Bahkan Dan hampir saja terkena satu pick off, tapi dengan satu eliminasi seorang Soul Slayer berhasil memberikan satu sontekan lagi dan mencoba mengirimkan sebuah serangan karibau dengan adanya seorang Evos Fadil ya, yang sepertinya mungkin akan mencoba untuk di-pressure lagi oleh teman-teman dari tim RRQ di match yang kali ini nih guys. Pengambilan creep pun masih cukup bisa untuk diamankan oleh Kars, yang juga akan memulai lagi sebuah pertarungannya di saat sebuah pengambilan Kars sebuah turtle-nya ya, seperti yang akan mencoba dapatkan di sana. Berhasil diamankan dengan mudah, namun ternyata seorang Evos Fadil mencoba menunggu lagi, namun dengan satu bobby off lagi, Koze pun juga berhasil memberikan eliminasi dan mencoba menarik seorang Evos Fadil, yang juga membuat seorang Evos Fadil pun juga harus berhati-hati, tapi turtle-nya pun masih dengan mudah untuk bisa diamankan. Bersama tarikan ada seorang Nathan yang juga mencoba lakukan, tapi Dan aja harus kembali pulang dan belum memiliki sebuah level 4, sehingga Dan pun harus menunggu ya agar bisa melakukan sebuah device adjustment di sana. Dan mungkin bisa digunakan membuat serangan yang bisa digunakan untuk melakukan tarikan-tarikan yang bisa untuk mengenai teman-teman dari tim RRQ di match yang kali ini ya. Dan bersama dengan serangan yang juga dilakukan dengan satu Biome of Undead Sak juga harus terkena satu bala Insanity, meledak langsung. Seorang Koze mencoba mundur bersama seorang Pian yang juga mencoba untuk pulang dari belakangnya, namun malah menyisakan seorang Nathan yang kini akan ikut dalam pertarungan. Bersama juga Supin juga berhasil memberikan sebuah pengambilan. Terus ada mencoba memberikan satu sontekan dengan Temps of Blade yang juga terconnect dan hampir saja Isak jadi pemain yang berhasil diamankan, tapi Kars langsung datang memulai pertempuran dengan satu buah comeback penyerangan. Pasukan dari tim Onyx pun juga berhasil mendapatkan satu buah pick up, dan Pian pun hampir saja berhasil juga terkena satu lagi pengambilan di sana dan harus mundur lagi. Nggak bisa terlalu mencoba untuk memasakkan lagi, tapi seorang Koze dengan satu buah Insanity-nya kabur ke belakang dengan satu buah as flicker di sana ternyata ya. Buset, masih bisa kabur dengan sebuah flicker yang ternyata masih cukup cepat untuk bisa diaktifkan di game kali ini. Turtle-nya sepertinya akan juga mencoba untuk diambil lagi. Berhasil untuk memberikan sebuah eliminasi. Kars masih menunggu di area belakang untuk kali ini. Mendapatkan beberapa buff lain, namun penyerangan sepertinya akan langsung digunakan. Jose akan memulai satu buah pertarungan dengan sebuah Insanity yang kembali mungkin bisa dilakukan. Kars menunggu di area burst dan sepertinya akan memulai juga sebuah pengambilan ke arah buff di area lain. Satu buah pengambilan ke arah sebuah lava golem pun kini berhasil terjadi. Seorang Isak pun masih menunggu lagi, mulai mencoba untuk menunggu dengan serangan-serangan yang mungkin bisa diaktifkan, namun dengan Koze yang juga harus pulang, mencoba untuk berhati-hati tentunya. Namun dengan satu buah War Egg-nya, Koze yang akan mencoba untuk memulai lagi serangannya di sana, akan mencoba untuk melakukan satu bola sisa tidak meledak dengan serangan yang mungkin bisa dilakukan tiba-tiba Damin. Tapi dengan adanya seorang Slayer yang juga kini harus pulang ya. Wah, tapi masih mencoba untuk ngambil ke arah sebuah turtle kayaknya. Mencoba bersiap dengan satu bar retribution yang mungkin bisa terkonek, dan Koze juga memulai mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan, mencoba memberikan sebuah efek damage
api-api kehidupan, sehingga tentunya akan membuat pasukan dari Tim Onyx sepertinya harus kesulitan. Tapi dengan pengambilannya sebuah retribution pun terconnect dan Sosial belum mencoba untuk kabur, tapi masih terkena satu bola hit dari seorang Roland yang juga berhasil memberikan eliminasi dan mencoba untuk melakukan sebuah pertemuan lagi. Koze mencoba dikejar dengan bantuan dari serang dan juga beberapa pemain dari pasukan teman-teman Tim Onyx di sana, tapi efeknya nggak kuat. Karena mereka juga harus melihat bahwa pasukan dari tim RRQ pun juga mencoba untuk bertahan. Bahkan mencoba untuk juga memberikan juga serangan tambah dengan ada serang Isak yang harus malah diamankan. Dan Den pun ditinggal sendirian. Mencoba meminta sebuah binasa Roland yang juga mulai datang, tapi malah membuat seorang Roland pun kini harus ketahuan. Dan gengkingan pun terjadi lagi. Gak berhasil kabur, Roland pun harus terpick off lagi dan double kill pun terjadi. Untuk arah seorang Koze yang berhasil membuka lagi sebuah pengambilan di match yang kali ini sudah berhasil mendapatkan 4 pick off, akan menjadi pemain yang sangat berbahaya nih guys. Dan mencoba untuk memulai lagi kah sebuah pertarungannya di area atas sana. Kita melihat dengan 2 orang pemain sebuah device Jasmine akan mencoba untuk dilakukan oleh seorang Den yang masih menunggu dengan seorang Isak yang juga memulai sebuah pertarungannya dan mulai mencoba untuk menarik. Device Jasmine pun terconnect, tapi last Isak pun langsung digunakan untuk melakukan sebuah penyerangan. Tapi gagal dalam melakukan sebuah pengambilan. Sosialnya pun masih menunggu di bagian atas dan mencoba untuk melakukan lagi ke sebuah serangan. Di salah satu bola lompatan pun dilakukan, tapi seorang Fadil pun hampir saja berhasil diamankan, tapi berhasil dikejar dengan bantuan serang Pian dan ini pecah. Nah, jangan bilang Bang main katanya. Aku ini last game teman-teman ya. Dan masih dengan sebuah TF juga terjadi seorang Soul Slayer mencoba untuk balik lagi dengan mencoba untuk mendapatkan beberapa buff lain ke arah sebuah Fear Beetle ya. Bejir, ada Kajan yang ternyata. Halo Kajan. Besok lanjut teman-teman ya, besok guys. Ini masih dengan memperkuat sebuah landingan yang juga dilakukan di area tengah. Roland pun sedang mencoba untuk melakukan sebuah pengejaran di sana dengan satu body defense Jasmine. Serang dan kembali mencoba kirimkan. Namun jangan sampai mencoba dikejar dengan adanya seorang Evos Fadil yang berhasil memberikan sebuah eliminasi tambahan untuk kali ini. Nanti aja Mar lanjut katanya. Lihat nanti ya guys, kalau nanti kita lanjut. Tapi kalau misalnya nggak bisa paling besok temen-temen ya. Turtle-nya ya, seperti akan juga mencoba diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Berhasil di sana, mereka sudah mencoba bersiap. Tapi satu bar retribution pun terconnect. Cars mengambil turtle yang kedua atau ketiga kali dan mencoba untuk menyerang dengan serangan tambahan. Bahkan Nathan pun juga harus pulang ke area belakang. Hampir saja ditumbangkan, tapi Koze pun seperti akan mencoba untuk diamankan. Dan ini dia, pick up pertama kali serang Koze pun terjadi begitu saja. Namun dengan adanya satu bar Ancestral mencoba memaksakan dengan SOP, malah melihat bos orang Nathan terlalu mencoba untuk overcommit dan gengkingan pun dilakukan. Misalkan seorang Slayer yang kini harus sendirian dan harus lebih berhati-hati lagi untuk melakukan sebuah penyerangannya ya. Mencoba melompat-lompat tapi dengan satu buah combo ini diberikan seorang Fadil yang akan juga memulai lagi sebuah pertarungannya di area tengah dengan bantuan seorang Isak yang juga sedang mencoba untuk mendapatkan beberapa pengambilan monster di area powerful buff. Dan memulai dengan satu buff pick off. Seorang Pian masih terkena satu buff pick off dan mencoba mengejar juga dengan adanya satu momen yang mungkin bisa diamankan. Tapi last pun kembali terjadi. Breaker pun langsung dilakukan, kabur ke belakang. Namun Nathan masih mencoba memberikan sebuah penarikan. Apakah seorang Dan berhasil diamankan? Di saat juga SOP pun mencoba untuk bertahan, mencoba menahan di area tengah dengan beberapa pemain yang ada di sana. Dan kita melihat seorang Slayer pun juga harus masih kesulitan karena sepertinya juga dari segi buffnya ya, kita melihat seorang Kals juga udah level 12 guys, beda 2 levelan dan bakal mempersulit banget. Meskipun ada tarikan yang juga kini berhasil didapatkan. Cuman dengan satu oleh si Sunny meledak lagi dan Koze mendapatkan Den untuk bisa ditumbangkan di game yang kali ini. Dan kita melihat sebuah pengambilan ke arah turret pun mulai terjadi. Masih harus berhati-hati pasukan dari tim Onyx, gak mau memaksakan karena sesuatu dipaksakan kadang berujung dengan kentean yang menyebabkan pasukan dari tim Onyx sepertinya juga mencoba untuk menahan lagi. Tarik ulur dari pasukan tim Onyx harus bisa dimanfaatkan. Namun jagoan SOP mencoba untuk menyerang lagi, dibantu Pian yang juga mulai datang lagi. Dan serangan pun kini sepertinya akan terjadi. Tapi Isak nggak akan gentar, mencoba memberikan sebuah balance situation. Kars pun mulai datang, mereka akan mencoba mencolok-colok dengan sebuah tembakannya. Namun tidak juga di area bawah seorang Evos Fadli ya
sedang juga mencoba memberikan sebuah pengancaran turret yang ada di area bawah sana ya. Melihat dengan keadaan yang ada di area bawah, mungkin bisa menjadi sebuah kesempatan untuk bisa menghancurkan turret di area sana ya. Namun Soul Slayer pun masih menunggu dengan mencoba untuk berjaga-jaga dan mencoba memberikan satu buah retribution terkonek langsung, dan Purple Buff pun berhasil dikunci. Dan mundur lagi ke belakang lagi, Soul Slayer pun mencoba untuk menambah darahnya lagi. Namun Isak masih harus berhati-hati, tertarik dengan cepat dan mencoba untuk melakukan sebuah penarikan tambah dengan satu Memo Vanity yang berhasil terkonek. Dan Violet Recruitment berhasil dilakukan, Roland pun ditumbangkan dan pick up tambahan pun dilakukan. Besar Request Jasmine yang juga mencoba dilakukan ke arah seorang Soul Slayer, mencoba melompat-lompat ke arah belakangnya lagi, namun dengan dari seorang Fadli harus menunggu lagi momentum yang belum bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ juga kali ini ya, mereka harus bisa lebih lagi untuk bisa mencari serangan yang lebih bisa untuk membuat mereka mendapatkan momen agar sebuah comeback bisa untuk mereka lakukan. Dan Uzi ya momen yang mungkin bisa menggunakan sebuah last insanity untuk membuka sebuah inisiasi duluan. Kabar dengan ada satu barang yang sensor yang juga kini mencoba dilakukan dan mencoba untuk masuk dengan satu Violet Recruitment. Tiga orang pemain terkontek langsung. Dan tiba dengan sebuah Times of Blade, Soul Slayer pun berhasil memberikan satu buah sontekan. Roland pun diikat sendirian dan turretnya pun seperti akan mencoba dihancurkan. Tapi dengan adanya Lord yang mungkin bisa diambil, menjadi sebuah kesempatan untuk bisa mengamankan sebuah pemainnya ya. Mau coba member baru katanya, belum ada Bang Kiora. Tadi udah aku tanya-tanya, tidak ada bijir. Meledak langsung. Koze membuka sebuah pick off lagi dan lore-nya pun diambil alih. Dengan kesempatan untuk bisa memenangkan sebuah gamenya pasukan dari tim RRQ ya. Punya kesempatan di match kali dan masih dengan satu lompatan lagi sebuah Violet Recruitment pun langsung terjadi dan rank sensor pun digunakan. Dan pun mencoba pulang tapi satu konsil pun langsung dilakukan. Dan Evo Spider pun mencoba diamankan bersama seorang pion yang juga kini hilang. Dan menyisakan 3 orang pemain dari pasukan tim RRQ yang harus menunggu di sana dengan Lord yang juga akan mulai berjalan ke arah tengah di sana. Tentunya akan juga mencoba untuk menambah lagi sebuah pengambilan ke arah buff-nya, dan Orange buff juga berhasil dikunci lagi di sana dan memulai juga dengan satu buah gengkingan ke area atas dengan seorang Fadli yang harus ditinggal sendiri dan satu buah Finasles yang digunakan. Nggak cukup kuat untuk bisa membuat dirinya pun melakukan sebuah pertarungan, tapi mulai ada beberapa pemain dari pasukan tim Onyx yang juga mulai datang. Bahkan seorang Roland hampir saja berhasil mengejar. Wah gila guys, hampir aja ngejar tadi ya. Buset. Dan harus menunggu recovery dari teman-teman tim Onyx, sehingga mereka juga kayaknya nggak akan memulai pertarungan duluan ya. Tapi dengan wave minion yang harus kembali dijalankan, harus membuat pasukan dari tim Onyx ya berfokus lagi ke arah turretnya ya. Namun dengan pertarungan yang juga dilakukan lagi oleh pasukan dari tim RRQ di sana, mereka mencoba untuk melihat keadaan dengan mega kill yang berhasil untuk dilakukan, dan Koze mencoba berlaku lagi dengan satu balas sisa nitro dan double kill pun langsung dilakukan. Bersama dengan satu buah triple kill yang mungkin bisa didapat, tapi gagal dilakukan karena seorang Koze disambah begitu saja. Tapi dengan satu buah Times of Blade ya melampaui seorang Nathan juga berhasil memberikan sebuah pengambilan. Misalkan seorang Fadil yang juga terlalu depan, dan ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk bisa melakukan sebuah pick up karena dirinya memberikan lompat yang berhasil masuk dengan seorang Pian. Dan sangat cantik permainan dari pasukan tim RRQ untuk bisa langsung menghancurkan sebuah base-nya langsung ke arah tengahnya kali, dan sebuah kemenangan akankah langsung terjadi dengan sebuah comeback. Kita melihat dia pun masih mencoba menahan bersama seorang Roland yang juga ada di sana, mencoba memberikan sebuah perlindungan dan gagal dalam melakukan sebuah penyerangan ya. Pasukan tim RRQ pun harus kembali pulang ke area belakang dan harus memikirkan serangan-serangan yang lebih efektif. Dengan memang beberapa pemain dari tim mereka sebenarnya enak banget sih guys buat teamfight, kayak si Pian dengan Violet Recruitment, juga sesuai dengan sebuah ranking sensor, Koze dengan Last Insanity ya. Terus Nathan juga bisa narik-narik dari belakang. Sebenarnya oke banget buat teamfight teman-teman ya. Tinggal gimana caranya pasukan dari tim Onyx ini bakal kena momentumnya ya. Kalau misalnya udah dapetin momentum sih enak banget untuk bisa ngambil kemenangan ya guys. Meskipun gak mudah karena memang dari teman-teman tim RRQ juga kali ini harus kehilangan seorang pemain dengan adanya seorang jagoan SOP yang harus terpick off. Tapi turret di bagian atas seperti akan menjadi sebuah pengancaran yang berhasil didapatkan di sana, dan Soul Slayer masih membukakan satu buah vision mencari pemain yang mungkin bisa untuk diamankan duluan ya.
Tapi dengan masih berfokusnya juga dalam melakukan satu buah clearance dan mulai bersiap karena Lord. Siapa yang akan mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan dan Isak gagal dalam melakukan satu buah Vended, gagal menarik. Tapi api-api kehidupan pun langsung dilakukan lagi. Tapi Roland pun diculik lagi dengan dari seorang Nathan dengan berhasilnya menarik seorang pemain dan bahkan seorang Evos Padli juga akankah harus terkena eliminasi. Dengan bantuan Traps of Blade pun menyerang lagi, mencoba memberikan satu buah pick up, tapi kalau saya juga ditumbangin ya. Sama-sama dapat pick up sih dari kedua tim sih guys. Dan mulai mencoba untuk ke arah atas dengan Lord yang mungkin bisa diamankan. Apakah pasukan dari tim Onyx berhasil untuk lakukan? Di saat pasukan dari tim RRQ juga nggak akan tinggal diam. Mereka dengan 4 orang pemain tanpa mempunyai seorang jungler atau retribution sepertinya bakal kesulitan sih. Memang kalau misalnya bisa dipaksain dan bisa memukul mundur, apalagi dengan satu buff recruitment yang seperti harus digagalkan di sana, tapi rank Sestra pun juga terkonek begitu saja. Pian pun juga harus ditumbangkan begitu saja dan double kill pun berhasil dilakukan serang Evos Padil yang membuat Kars juga berhasil mendapatkan sebuah Lord dan Koze pun mencoba untuk kabur, tapi dengan satu buff flickernya Koze masih ternyata pulang dengan selamat. Dan kita melihat ini dia sebuah kesempatan untuk bisa memenangkan sebuah game yang pasukan dari tim Onyx akan langsung lakukan di sana. Abi dengan darinya seorang Soulsire dan juga harus mencoba berhati-hati lagi dengan satu batas Blade yang kini terjadi terlalu memaksakan dan seperti harus mengikhlaskan sebuah turret untuk bisa dihancurkan apalagi dengan sebuah serangan tambahan. Fadil mencoba memberikan lagi sebuah penyerangannya. Koze pun harus berhati di sana, tapi dengan mencoba menjaga sebuah turret di area base-nya mungkin bisa membuat pasukan dari tim RRQ punya kesempatan untuk bisa bertahan lagi dan mengulur-ulur waktu untuk bisa melakukan sebuah comeback di match yang kali ini ya. Meskipun Dan seperti akan mencoba bersiap dengan sebuah defense adjustment yang mungkin bisa untuk diaktifkan. Apakah mencoba untuk memulai lagi sebuah pertarungan di bagian depan dengan Lordnya yang berhasil diamankan. Last Isan pun kembali terbuka, mencoba meledak. Tapi nggak ada pemain yang berhasil untuk diamankan. Tapi satu lompatan berlakukan bersama lagi Sesrom. Lagi dan lagi. Ini dia sebuah sesuatu bisa mengatur satu membantu bisa melakukan satu comeback lagi. Apakah berhasil terjadi apalagi dengan darinya seorang Pian yang juga harus terpick up dan killing spree from Curse juga berhasil lakukan. 2-2 berhasil untuk dua tim dapatkan, tapi double kill pun berhasil Curse lakukan. Tapi dengan adanya seorang Fadil yang juga mencoba memberikan sebuah paksaan, Koze pun harus pulang ke belakang karena harus mencoba memberikan satu landingan tambahan. Tapi dengan sebuah kesempatannya tentunya akan membuat pasukan dari tim RRQ pun harus benar-benar berfokus untuk bisa menjaga agar base-nya pun nggak bisa dihancurkan tentunya. Dan ini dia kesempatan bisa Karl Lord sepertinya bakal terbuka lebar dan mereka harus bisa melakukan sebuah setup terlebih dahulu ya. Kars juga akan mencoba untuk melakukan sebuah rotasi gaming lagi. Namun kalian mencoba untuk area atas dan Fear Beetle pun sepertinya sudah berhasil diamankan. Sudah berhasil dipegang, tapi jangan terlalu memaksakan karena beberapa pemain dari pasukan tim Evos sepertinya kini juga mulai datang ya. RRQ nggak akan tinggal diam, mereka akan mencoba untuk mencari lagi sebuah genggingan yang mungkin bisa terjadi, tapi landingan pun masih dilakukan di area tengah lagi. Dan seorang Evos Padili mencoba untuk melakukan sebuah landingan dan berfokus untuk bisa tapi satu buah konsil terbuka langsung. Pia mencoba untuk mundur, tapi dengan ada satu buah reverse Jasmine, Nathan pun terjebak, gak berhasil pulang terkena satu buah killing spree. Bahkan Soulsire pun juga harus mundur dan gak bisa pulang terkena double kill. Tapi Winter pun mencoba diaktifkan dan seorang Jangan Sopi pun mencoba untuk melakukan satu barang yang untuk bisa pulang ke belakang, tapi malah berhasil memberikan sebuah pengaktifan dengan satu buah field recruitment-nya. Dan ini dia Immortality pun hilang juga dari serang Evos Padli, tapi malah mencoba memberikan sebuah paksaan serangan lagi di bagian depannya. Dan Roland juga ikut dalam pertarungan. Winter from Koze, tapi Last Isan Niti meledak lagi. Namun dengan adanya seorang Jaga Sopi yang masih tertinggal dari belakang dan tertarik lagi, Jaga Sopi pun terkena eliminasi dan base-nya apakah akan mencoba dihancurkan dengan kesempatan kemenangan yang mungkin teman-teman dari tim Onyx bisa dapatkan. Tapi Pian pun juga serta dengan satu buah defense Jasmine yang berhasil kembali dilakukan dan ini bencana. Pian pun hilang begitu saja bersama dengan base yang juga mulai dihancurkan oleh seorang Isak. Dan ini kemenangan yang berhasil akhirnya didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Kemenangan yang langsung didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx dengan sebuah comeback yang sangat manis, meskipun ada sebuah pemanfaatan serangan yang juga tadi mencoba dimanfaatkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ ya.
MVP-nya berhasil didapatkan oleh Evos Fadil di saat ada seorang coach yang juga berhasil melakukan MVP di sana dengan hanya tumbang 1 kali aja ya. Wah, ini GG well played dari kedua tim tentunya, dan kita akan lihat dari segi replay yang terekam. Berhasilnya mengamankan sebuah kemenangan pasukan dari teman-teman tim Onyx ya. Encok gini, cara join gimana? Bisa pakai VIP, bisa pakai gratis, Bang. Cuman ini aku last game. Nanti kalau misalnya kita live lagi, boleh ikutan ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen coba simpan-simpan slot juga boleh. Besok kayaknya kita live lagi, guys. Menyala bangku, replaynya ada ya. Nanti kita bakal upload replaynya di YouTube juga, guys. Oke? Oke, guys. Kita coba tutup